Indonesia memiliki jumlah gunung api aktif sebanyak 127, terbanyak di dunia dan menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Dari 127 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau oleh Badan Vulkanologi. Sebagai salah satu negara di Ring of Fire, Indonesia berada di persimpangan sirkum gunung api Mediterania dari Aceh, Sunda hingga perairan Banda Maluku yang terbentuk sebagai akibat penunjaman lempeng Indo-Australia dengan Eurasia dan sirkum Pasifik yang mencakup kawasan utara yakni Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Sebagai aktivitas lempeng mikro Laut Maluku, lempeng Filipina dengan lempeng Eurasia. Kondisi inilah yang menyebabkan pembentukan gunung api di Indonesia tidak hanya di darat tetapi bahkan beberapa di antaranya berada di bawah permukaan laut. Sekitar 7.000 km jalur rangkaian gunung api di kawasan Indonesia dan diperkirakan sekitar 4,5 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana. Carey mengatakan 80% gunung api berada di dasar laut. Penelitian mengenai erupsi sangat jarang dan sulit ditemukan karena material yang dikeluarkan terbawa arus laut. Tidak banyak yang kembali ke lokasi gunung api. Sebuah sumber menyebut di bawah kedalaman laut sekitar 2.200 meter, di mana tekanan melebihi tekanan kritis air, yakni sekitar 218 atmosfer, itu tidak bisa lagi mendidih menjadi fluida superkritis. Tanpa mendidih suara, gunung api laut sulit untuk dideteksi pada jarak yang jauh dengan menggunakan hidropon. Peta ini menunjukkan sebaran berbagai gunung api di kawasan Indonesia. Dari sebaran tersebut, sekurang-kurangnya Indonesia memiliki 11 gunung api bawah laut, yaitu Gunung Api Bawah Laut Maselihe di Sulawesi Utara, Gunung Api Bawah Laut Naung di Sulawesi Utara, Gunung Api Bawah Laut Kawio Barat di Sulawesi Utara, Gunung Api Bawah Laut Roa di Sulawesi Utara, Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Sulawesi Utara, Gunung Api Bawah Laut Hobal di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Api Bawah Laut Baru Nakomba di Nusa Tenggara Timur, Gunung Api Bawah Laut Ibu Komba di Nusa Tenggara Timur, Gunung Api Bawah Laut Abang Komba di Nusa Tenggara Timur, Gunung Api Bawah Laut Lembata di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Api Bawah Laut Pagai di perairan Barat Bengkulu. Gambar ini menunjukkan skema dari letusan gunung api bawah laut. Nomor 1 merupakan uap air awan, 2 air, 3 stratum, 4 aliran lava, 5 magma conduit, 6 magma chamber, 7 tanggul, dan yang ke-8 adalah lava bantal. Gambar ini menunjukkan contoh dari lava bantal dari vulkanisme bawah laut. Ada 2 gunung api, diantaranya yang dilaporkan berkorelasi dengan kejadian tsunami di masa lalu yang menjadi perhatian, yakni Gunung Api Hobal dan Banua Wuhu. Gunung Hobal adalah gunung Merapi bawah laut yang pernah menjadi penyebab tsunami di Indonesia. Gunung ini terletak di wilayah Kabupaten Flores bagian timur Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini ketinggian gunung ini masih belum diketahui dengan pasti. Menurut data Badan Vulkanologi, sebelum Gunung Hobal meletus sekitar 1970-an, puncaknya terlihat muncul di atas permukaan laut saat air surut. Kemudian saat terjadi pasang naik, gunung api tersebut kembali tenggelam. Beberapa tahun silam,
puncaknya masih terlihat ketika air laut surut. Namun kini ketika air surut, puncak gunung api Hobal tidak terlihat. Para ahli menduga puncak gunung api ini telah tergerus akibat gelombang laut. Letusan gunung api Hobal terakhir terjadi pada 1999. Kala itu hembusan asap putih mengempul dari permukaan laut hingga ketinggian kurang lebih 100 meter. Banua Wuhu adalah gunung api bawah laut yang terletak di sebelah barat Pulau Mahengetang, Kepulauan Sangihe, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut dan puncaknya berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Letusan pada bulan April dan Agustus tahun 1904 membentuk 5 buah kawah. Letusan kembali terjadi pada bulan April 1999. Batu-batu besar dan abu melanda Pulau Mahengetan. Rumah-rumah banyak yang terbakar sehingga banyak penghuni yang meninggalkan Pulau Mahengetan. Aktivitas orogenesa akibat vulkanik sering menyebabkan pulau timbul tenggelam beberapa kali di kawasan ini. Gunung api Banua Wuhu merupakan jenis submarin vulkano dengan lava dome. Pada tahun 1889, gunung api Banua Wuhu ini mengalami erupsi yang menyebabkan tsunami. Gunung api ini juga menjadi salah satu dari 2 gunung api bawah laut yang memiliki catatan sejarah tsunami di masa lalu. Gunung Yersey merupakan gunung berapi bawah laut aktif yang berada di arah barat Laut Kalabahi, Nusa Tenggara Timur. Survei yang dilakukan pada 1929 menunjukkan bahwa gunung api Yersey berada di kedalaman 3.800 meter di bawah permukaan laut. Dan gunung ini membentang dari wilayah Batu Tara hingga Gunung Api Wetar. Belum diketahui kapan erupsi terakhir gunung api bawah laut ini. Emperor of China adalah sebuah gunung api bawah laut di sebelah barat Laut Banda, Maluku. Gunung api ini adalah bagian dari rangkaian gunung api Nieuwerkerk yang secara ilmiah dikenal dengan gugusan nek. Gugusan nek berlokasi di Basin Damar. Cekungan laut memiliki ketebalan sedimen 1 hingga 2 km yang terbentuk di kala Pliocene hingga Quarter dengan topologi datar. Lokasi berada di kedalaman 3.100 hingga 2.700 meter di bawah permukaan laut. Puncak gunung api ini sendiri pada kedalaman 2.850 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan gunung api Nieuwerkerk di kedalaman 2.285 meter di bawah permukaan laut. Menurut riset yang dilakukan 1979, jika dilihat dari segi struktural dan usia, gunung api ini dianggap telah mati dan aktivitas vulkaniknya telah berhenti sejak 7 juta tahun yang lalu. Aktivitas magmatik terakhir gunung api ini terjadi 3 juta tahun sebelumnya, yang diperkirakan sebelum tabrakan antara segmen Wetar di Busur Sunda dengan Timor. Letusan terakhir gunung Emperor of China sendiri diperkirakan pada 1927, walaupun masih tanda tanya. Gunung api bawah laut Maselihe berjarak 105 km ke arah barat dari Bandara Udara Naha. Gunung ini cukup jauh dari jalur subduksi timur Sulawesi, sehingga diduga gunung api ini termasuk gunung api bawah laut busur belakang atau backyard vulcano. Di arah timur laut sekitar 90,57 derajat dari puncak gunung api Maselihe, kita juga menjumpai gunung api bawah laut Nau dengan jarak antar puncak keduanya sekitar 95 km. Gunung api Pleistocene di laman Global Volcanism Program berada di ketinggian 0 meter di bawah permukaan laut
yang artinya puncak gunung api ini terkadang muncul ketika air surut dan tenggelam ketika air pasang. Gunung api Kawiau Barat adalah gunung api bawah laut tertinggi di dunia. Gunung api ini memiliki tinggi sekitar 3.200 meter dihitung dari dasar laut Sangihe sampai puncak. Puncak tertinggi gunung api Kawiau Barat berada pada kedalaman sekitar 1.874 meter di bawah permukaan laut. Oleh karena itu, untuk mencapai gunung tersebut diperlukan kapal khusus. Salah satu poin menarik dari gunung api yang satu ini, seperti yang dirilis oleh NOAA dan LIPI, adalah suhunya yang sangat panas meskipun lokasinya berada di laut. Keliling kaki gunung api ini yang terukur secara digital sebesar 75,39 km. Bentuk tubuh gunung api Kawiau Barat ini bila diamati berbentuk kerucut hampir sempurna. Diameter terjauh gunung api ini sekitar 28,22 km. Di arah 82,32 derajat dari puncak kawah gunung api Kawiau Barat, kita juga akan menemui puncak gunung api Raau dengan jarak antar kedua puncak tersebut sekitar 20,7 km. Gunung bawah laut Raau, puncaknya diduga berkedalaman lebih dari 1.000 meter. Sekitar 8,9 km ke arah 152,45 derajat kita akan mendapati kira-kira puncak gunung api bawah laut Barunakomba pada kedalaman 330 di puncak gunung bawah laut ini. Dasar laut terdalam dari puncak yakni 3.400 ke arah tenggara. Maka ketinggian gunung api bawah laut Barunakomba adalah sekitar 3070, sementara gunung api bawah laut Abangkomba pada kedalaman 128 di puncaknya, sehingga ketinggiannya diperkirakan sekitar 3272 dengan jarak antar puncak 21,6 km ke arah 127,19 derajat dari puncak kawah Barunakomba. Sementara gunung api bawah laut Ibu Komba memiliki kedalaman sekitar 2200, sehingga ketinggian Ibu Komba diperkirakan sekitar 1200 dengan jarak sekitar 17,5 km ke arah 98,40 derajat dari puncak kawah Abangkomba. Gunung api bawah laut Pagai berdiameter 50 km dan tinggi 4.600 meter dan berada 330 km ke arah 257,16 derajat dari kota Bengkulu. Pakar geologi dari Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI, Denny Natadijaya, mengatakan bahwa gunung raksasa di bawah laut Sumatera ini sudah tidak aktif lagi. Gunung yang terletak di lepas pantai Bengkulu sudah tidak berbahaya lagi. Denny juga menyebut gunung tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di bawah perairan Sumatera dan pernah aktif pada masanya. Berdasarkan gambar yang diperoleh terlihat
adanya dua puncak gunung dengan diameter sekitar 40 hingga 50 km. Di gunung bagian selatan, puncaknya berada di 1300 meter dan di bagian utara puncaknya berada di 1400 meter di bawah permukaan laut. Gambar di atas ini menunjukkan bagaimana batimetri dari karakter bawah laut di Gunung Api Pagai ini. Gambar penampang 3 dimensi dari Gunung Api Pagai. Detail gambar 3 dimensi dari Gunung Api Pagai. Semoga informasi 11 gunung api bawah laut ini dapat membantu sahabat memahami karakter termasuk ancaman di kawasan, terutama karena gunung api bawah laut adalah sumber bahaya tidak tampak.